Perkenalkan, nama saya Putriani, BP 20160009 dari kelompok 6. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai spektrofotometri IR yang beranggotakan SY Sutila Herma, BP 20160003, Lora Nopitasari, BP 20160015, Della Syafira Refsa, BP 20160021, Novela Patricia, BP 20160027, Puja Sri Devi, BP 20160038, yang akan dibacakan oleh pengertian. Spektroskopi inframerah merupakan suatu metode yang mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik yang berada pada daerah panjang gelombang 0,75 sampai 1000 atau pada bilangan gelombang 13.000 sampai 10 cm pangkat min 1. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Yang kedua, ada kegunaan mengidentifikasi senyawa-senyawa organik murni maupun senyawa anorganik. Penggunaan spektrofotometer IR untuk analisis kuantitatif hanya mungkin dilakukan untuk zat-zat tunggal, namun hal ini Selanjutnya yaitu prinsip kerja. Jika radiasi inframerah dikenakan pada sampel senyawa organik, beberapa frekuensi bisa diserap oleh senyawa tersebut. Jumlah frekuensi yang melewati senyawa diukur sebagai transmitensi. Sebuah persentase transmitensi bernilai 100 jika semua frekuensi diteruskan senyawa tanpa diserap. Selanjutnya yaitu vibrasi molekul. Energi vibrasi merupakan energi yang memiliki molekul atau atom yang bergerak pada keseimbangannya yang bergetar pada tempatnya. Contohnya itu vibrasi udur dan vibrasi tekuk. Baiklah, selanjutnya yaitu ada daerah spektrum inframerah, di mana di sini ada daerah dekat, panjang gelombangnya yaitu 0,78 sampai 2,5, bilangan gelombangnya yaitu 12.800 sampai 4.000. Kemudian frekuensinya yaitu 3,8 dikali 10 pangkat 14 sampai 1,2 dikali 10 pangkat 14. Kemudian ada daerah tengah, panjang gelombangnya 2,5 sampai 50, bilangan gelombangnya 4.000 sampai 200, frekuensinya 1,2 dikali 10 pangkat 14 sampai 6,0 dikali 10 pangkat 14. Kemudian yang terakhir yaitu ada daerah jauh, panjang gelombangnya 50 sampai 1000, bilangan gelombangnya 200 sampai 10, frekuensinya 6,0 dikali 10 pangkat 14 sampai 3,0 dikali 10 pangkat 14. Kemudian selanjutnya ada rumus dari energi vibrasi, di mana delta E sama dengan H dikali V. Di mana V sama dengan frekuensi vibrasi, C sama dengan kecepatan radiasi, di mana 3 kali 1014 cm per detik. Kemudian K yaitu konstanta gaya ikatan, Rho yaitu M1 M2 per M1 ditambah M2, di mana M adalah massa atom. Berikutnya proses absorpsi radiasi inframerah. Absorpsi radiasi inframerah bersesuaian dengan perubahan energi yang berkisaran antara 10 kilokalori per mol. Radiasi pada kisaran energi ini bersesuaian dengan kisaran frekuensi, vibrasi, ulur, dan tekuk ikatan dalam kebanyakan ikatan kovalen molekul. Dalam proses absorpsi, frekuensi radiasi inframerah yang bersesuaian dengan frekuensi vibrasi molekul akan diserap dan akan meningkatkan amplitude gerakan-gerakan vibrasional ikatan dalam molekul. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua ikatan dalam molekul mampu menyerap energi inframerah, bahkan jika frekuensi radiasi tepat sama dengan frekuensi gerakan ikatan. Berikutnya jenis-jenis vibrasi. Jenis atau bentuk yang paling sederhana dari suatu gerakan vibrasional dalam molekul yang bersifat inframerah aktif adalah gerakan uluran. Stretching biasa disingkat stretch, yang melibatkan perubahan pada panjang ikatan dan vibrasi tekukan. Bending biasa disingkat dengan bend, yang melibatkan perubahan sudut ikatan. Beberapa ikatan dapat mengalami uluran sefase
asimetris atau berlawan fase asimetris. Baiklah, selanjutnya karakteristik dari sinar inframerah ini. Yang pertama, tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, tidak dapat menembus materi yang tidak tembus pandang. Yang ketiga, dapat ditimbulkan oleh komponen yang menghasilkan panas. Dan yang keempat, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Ketika suhu yang mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Selanjutnya, sinar inframerah dibagi atas 3 daerah. Yang pertama, daerah inframerah dekat. Yang kedua, daerah inframerah pertengahan. Dan yang ketiga, daerah inframerah jauh. Pada daerah inframerah dekat merupakan suatu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik, yaitu sekitar 0,75 sampai 2,5 mikrometer. Dikatakan inframerah dekat karena wilayah ini berada di dekat wilayah gelombang merah yang tampak. Contoh aplikasi dari inframerah dekat ini yaitu analisis air dalam gliserol, diagnostik medis atau pengukuran kadar oksigen darah, ilmu pangan dan agrokimia terutama yang terkait dengan pengujian kualitas. Selanjutnya, daerah inframerah pertengahan merupakan suatu teknik spektroskopi yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik sekitar 2,5 sampai 50 mikrometer atau pada bilangan gelombang 4000 sampai 200 cm-1. Merupakan daerah spektrum radiasi IR yang paling sering digunakan. Kemudian selanjutnya daerah inframerah jauh merupakan suatu teknik spektrofotometri yang menggunakan wilayah panjang gelombang inframerah pada spektrum elektromagnetik sekitar 50 sampai 1000 mikrometer. Berguna untuk molekul yang mengandung atom berat. Aplikasi dari spektroskopi inframerah yang jauh itu yang pertama analisis bahan anorganik atau organometalik. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Daerah identifikasi. Yang pertama, vibrasi yang digunakan untuk identifikasi adalah vibrasi tekuk, khususnya vibrasi rocking atau goyangan yang berada di daerah bilangan gelombang 2000 sampai 400 cm pangkat min 1. Yang kedua, dalam daerah 2000 sampai 400 cm pangkat min 1, tiap senyawa organik mempunyai absorpsi yang unik sehingga daerah tersebut sering juga disebut sebagai daerah sidik jari atau fingerprint region. Yang ketiga, daerah antara 4000 sampai 200 cm pangkat min 1 merupakan daerah yang khusus yang berguna untuk identifikasi gugus fungsional yang disebabkan oleh vibrasi regangan. Selanjutnya adalah menghitung vibrasi molekul. Jumlah jenis vibrasi normal diperlukan 3 koordinat untuk menentukan satu posisi dalam ruang. Untuk n titik atau n atom dihasilkan 3n derajat kebebasan. Dalam menghitung vibrasi molekul dibagi atas 2 bagian, yaitu vibrasi untuk molekul linear dan vibrasi untuk molekul tak linear. Vibrasi molekul linear itu dalam menghitung jumlah vibrasi molekul linear diperlukan 1,3 derajat kebebasan untuk translasi, 2,2 derajat kebebasan untuk rotasi atau rotasi pada sumbu ikatan tak mungkin. Jadi tersisa 3n kurang 5 kemungkinan jenis vibrasi. Contohnya, tentukan vibrasi untuk molekul CO2. Jawabnya ialah 3n kurang 2, 3 dikali 3 dikurang 5 kali 4. Yang kedua yaitu vibrasi molekul tak linear. Dalam menghitung jumlah vibrasi molekul tak linear diperlukan yang pertama itu perlu 3 derajat kebebasan untuk translasi. Yang kedua perlu 3 derajat kebebasan untuk rotasi. Jadi tersisa 3n kurang 6 kemungkinan jenis vibrasinya. Selanjutnya adalah aplikasi spektroskopi inframerah. Metode ini banyak digunakan karena yang pertama dia cepat dan relatif murah. Yang kedua, untuk mengidentifikasi gugus fungsional dalam molekul. Yang ketiga, spektrum inframerah yang dihasilkan oleh suatu senyawa adalah khas, dan oleh karena itu dapat menyajikan sebuah fingerprint atau sidik jari untuk senyawa tersebut. Spektroskopis inframerah biasanya digunakan untuk yang pertama untuk identifikasi gugus fungsional. Yang kedua, dengan mempertimbangkan adanya informasi lain seperti titik lebur, titik didih, berat molekul, dan refraktif indeks, maka dapat menentukan struktur dan dapat mengidentifikasi senyawa. Yang ketiga, dengan menggunakan komputer dapat mengidentifikasi.